Ini serbuk sari kalau kita oles Itu seperti apa, Mas? ini keluar madu-madu siap panen. Siap panen ya. Nanti akan muncullah kuping gajah pink gitu. Nah, ini salon karakternya karakter Jemani X kuping mangkok ya. gajah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Alokasi Akono. Nah, untuk video kali ini saya berada di daerah Gunung Pati, Semarang, tepatnya di pinggiran kota Semarang ya. Nah, untuk video kali ini saya direkomendasikan oleh teman-teman untuk menemui beliau, sang breeder gendeng katanya. Saking gendengnya dia jarang masuk ke rumah, tetap dia tidur, makan ditemani dengan tanaman kesayangannya dia. Dan saking gendengnya juga dia terobsesi dengan kuping gajah pink. Tapi kali ini kita akan serap ilmunya dia, bagaimana proses penyilangan dari awal sampai akhir dan sampai menemukan tanaman yang ideal untuk dia. Jadi simak videonya sampai akhir ya. Oke teman-teman, ini saya akan mengikuti gerak langkahnya Mas Iwan Gondrong. Wah, naik seperti di Hutan ya, Aroid. di hutan kecil. Oke Mas, kita kenalan dulu Mas. Ini ada Mas Iwan dari Gunung Pati. Ya, nama saya Iwan Setia dari Gunung Pati. Nah, dari Gunung Pati Semarang ya Mas ya. Ya, Gunung Pati Semarang. Oke Mas, kita langsung buat belajar, buat amal ibadahnya Mas Iwan sampai selama-lamanya ini Mas. Jadi untuk pemula-pemula terutama ya, untuk yang mau jadi breeder, yang mau menyilangkan jenis anthurium, ini tahapan-tahapan. Dan Mas Iwan tidak pelit ilmu, moga-moga jadi berkahnya buat beliau. Oke Mas, bagaimana kita langkah awal penyilangan anthurium itu Mas? Oke, baik, yang pertama yang perlu kita siapkan adalah bahan induk. Oh, bahan induk kita bahan harus induk siapkan. itu kan jenis anthurium punya banyak sekali varian bahan induk, mulai dari Jemani, gelombang cinta, hukeri, corong, kuping gajah, dan macam-macam. Masih banyak lagi yang kadang saya sendiri saja nggak mendeteksi kan, itu nggak bisa menghafal. Ini ya mulai satu persatu saya kumpulkan indukannya dulu. Sambil belajar mengumpulkan indukan, jenis macam-macam jenis indukan anthurium. Jadi kita juga mulai tahap penyilangan. Nah, untuk proses itu kita harus memilih induk yang sama-sama sedang mengeluarkan serbuk sari yang matang. Penyerbukan itu satu, ini namanya serbuk sari. Nah, ini serbuk sari saya dekatkan ya. Ini serbuk namanya serbuk sari. Itu yang ada serbuk-serbuknya. Yang ada serbuk putihnya ini. Nah, ini serbuk sari, kalau kita oles kelihatan serbuknya seperti ini. Ya. Kemudian dari ini kita silangkan dengan anthurium yang anthurium lain, karakter lain, itu yang sedang tongkolnya sedang matang, putik sarinya. Contoh putik sari yang matang, kita kawinkan, kita silangkan dengan putik sari yang matang. Itu ditandai ini dengan madu. Nah, tanda-tanda putik sari yang matang itu seperti apa Mas? Ini keluar madu-madu, cairan-cairan dari tongkol ini, keluar cairan-cairannya. Ya, madu pemula, ini dioleskan gitu aja serbuk sarinya secara menyeluruh ke semua tongkol yang sedang keluar madunya. Bisa pakai cotton bud, bisa pakai kuas, terserah. Kalau saya terbiasa manual dengan tangan. Dan kemudian disungkup nggak Mas? Nah, setelah ini barulah diamankan. Diamankan itu bisa ditutup dengan kantong plastik. Kantong plastik. Nah,
Itu Eh, tujuannya agar agar ini kalau kena air hujan atau kesiram itu enggak luntur. begitu. Jadi Serbuknya teman-teman biar tidak luntur atau nggak bias kena air hilang hujan. ketika ada kena siram atau air hujan. Itu biasanya ditutup Untuk ya, pelindung ya, untuk pelindung. istilahnya seperti itu. Buahnya Setelah terjadi proses penyerbukan gini, itu nanti baru dari induk yang diserbuk ini, induk betina ini namanya, nanti jadi induk betinanya. Yang mengeluarkan serbuk sarinya itu adalah induk jantannya. jadi Nah, ini yang ditempel induk betinanya, Mas. induk betinanya. Ini namanya induk betina, yang diambil serbuk sarinya itu induk jantannya. Jadi ini Anthurium zii dikasih serbuk jantan dengan hukeri spread, hukeri merah kan itu. Nah, nanti jika ini sudah mulai apa berproses, tongkol akan induk betina akan mengeluarkan serbuk sari ganti seperti ini. Nah, dia akan mengeluarkan serbuk sari. Lama kelamaan dia mulai muncul hijau. Ini calon-calon buah yang hijau-hijau. Ya, ini sudah pasti jadi kalau Sudah pasti jadi. Kalau sudah seperti ini sudah pasti jadi. kalau nggak jadi itu seperti apa, Mas? Jadi busuk, Layu. layu ya. Biasanya layu dan membusuk kan. Nah, ini udah pasti jadi. Nah, kalau Pasti berproses. jadi ya. Dan ini salah satu contoh yang Ini Anthurium bunga X dengan kuping gajah sama jemani. Ini satu tongkol ini itu kadang saya nggak cuma 1-2 induk jantan. Untuk memaksimalkan proses penyerbukan, jadi untuk memaksimalkan budidaya itu satu tongkol saya serbuki penuh, karena satu induk serbuknya belum tentu mencukupi untuk menyerbuk satu tongkol induk betina. Jadi biar hasilnya maksimal, biasanya satu tongkol gini saya serbuk 2-3 induk jantan. Nah, kalau sudah mulai jadi seperti sana itu ada dari contoh dari Jemani Cobra katalog. dari Jemani Cobra katalog. Itu tongkolnya sudah hijau dan muncul buah. Ini ada Jemani Cobra katalog sudah jadi Buah. dan Ini udah ada keluar buahnya. dan keluar buahnya. Nah, ini tinggal nunggu matangnya. Tinggal nunggu matangnya. Ya, tinggal nunggu matangnya. Nanti kalau yang nggak jadi, contohnya seperti ini. Kalau ada yang nggak jadi, Dia akan layu. dan ini yang gagal. Ini yang proses gagal. Penyerbukan yang gagal. Itu dia akan layu. Layu seperti ini. Ini tandanya tidak jadi. Nah, itu juga banyak, itu yang gagal juga banyak, yang layu. Gagal juga banyak. Jadi nggak melulu berhasil. Proses itu juga ada faktor di atas. Nah, betul, Mas. Ini tongkol dari Black Beauty yang sudah matang. Nah, dan ini yang sudah matang seperti ini. Nah, ini sudah matang. Kalau yang tadi ini cikal bakalnya yang seperti ini tadi, ya, ini sudah jadi ya. Dari yang persilangan di penyerbukan yang sudah jadi, kemudian ini yang siap panen. Ya, sudah memerah seperti ini. Tongkol Black Beauty itu karakternya seperti ini. Jadi setiap Anthurium itu bentuk dan warna tongkol juga variatif. Dari masing-masing jenis. Beberapa tidak sama ya. Tidak sama untuk jenis tongkolnya, ada yang kecil, ada yang cuman beberapa biji saja kalau jadi. Ini kuping gajah, sampel tongkol kuping gajah. Sampel kuping gajah, sampel kuping gajah ya. Nah, ini cara teknis panen ya, panen dari biji Anthurium. Kita pilih biji buah-buah Anthurium yang sudah mulai keluar dari tongkol seperti ini. Jadi bisa kita ambil, kita pilih, kita ambil. Contoh saja ya. Sebagai contoh. Nah, kita ambil yang sudah matang. Yang sudah matang. Warnanya kan ketahuan ya. Ini merahnya merah matang. Biasanya dia akan lebih
bijinya sudah tua. Bijinya sudah tua, siap untuk disemai. Ini sebagai contoh saja ya, Ya, ilustrasi, kita ambil sedikit saja. kita ambil sedikit sebagian. Nah, ini seperti ini penampakannya ya, yang sudah biji yang sudah tua. Sudah tua. Ini sudah keluar dari tongkol. Nah, lalu kita siapkan medianya. Dan proses selanjutnya Ini kita siapkan media. Media dari saya memakai dari sekam sekam campuran sekam bakar, kemudian sekam fermentasi sama humus kelenteng. ada beberapa campuran mix media. Medianya Kemudian tahapannya seperti ini. Kita keluarkan bijinya, Dikeluarkan, dikupas lah istilahnya. kupas. Dan dalam satu bijinya. biji itu, dalam satu itu Rata-rata ada 1 sampai 2. ada 1, Nah, 2 kita taruh biji. aja di atasnya. Nah, Kita taruh aja di atasnya. tinggal Seperti ditaruh saja, tidak usah Nggak usah ditanam. ditanam, karena dia nanti akan akarnya akan muncul dan mencari makanan sendiri. Ya, ilustrasi saja. Kemudian Nanti seperti ini. Kalau dia sudah mulai tumbuh, dia akan muncul akar-akarnya seperti ini. Nah, dan muncul daun. daun Ya. Nah, ini dari biji tadi ke proses daun seperti ini berapa ini prosesnya? Rata-rata adalah 1 bulan. 1 bulan, teman-teman. Ya. 1 bulan. 1 bulan sampai dia keluar daun. Dari seperti ini ya, tadi Ya. peletakan batu pertama, biji pertama untuk keluar daun pertama kira-kira rata-rata 1 bulan. Meskipun ada yang lebih cepat dan ada yang lebih lama. Itu alaminya. Nah, ini sudah mulai tumbuh banyak daun. Ini sudah mulai beberapa tumbuh daun banyak keluar daun. ya. Ada yang belum juga keluar. Ada yang belum keluar juga kan. Proses sekitar yang 1 bulan lebih ya. Ya, 1 bulan lebih. 1,5 sekitar 1 bulan lah. 1 bulan. Itu yang penting adalah menjaga kelembapan media. Selama proses ini penyemaian, kelembapan media itu harus stabil. Nah, perlu dicatat, jangan terlalu basah dan jangan terlalu kering. Itu harus diperhatikan. Harus diperhatikan kelembapannya. Itu. Nah, setelah ini tumbuh di atas 3 daun, kita pisah. Nah, kita pisah, kita tanam sendiri-sendiri seperti ini. Setelah lumayan agak besar sedikit, kita pisah. 3 daun itu kita pisah per tanaman ya. Per tanaman. Karena ketika ini banyak daun bersinggungan, resikonya adalah daun sering busuk, kena jamur. Nah, barulah nanti untuk perawatan selanjutnya, untuk memperbesar, memperbanyak, menambah media, memperbesar media juga. Ini dari Anthurium Black Mamba. Warnanya gelap ya. Karakternya full ya. Karakter daun full hitam. Full hitam karakter daunnya. Nah, ini sebagai dasar untuk bikin Anthurium yang warna-warni nanti. Yang Anthurium yang lebih berwarna. Lebih berwarna. Itu kita kolaborasinya dengan Anthurium variegata. Nah, Anthurium ini ya, variegata polkadot ini. Bisa jadi yang pink itu varian dari black, dari black dan variegata. Variegata biasa, variegata putih, kuning gitu ya. Variegata kuning, variegata putih. Pokoknya kalau punya genetis variegata, kita kolaborasi silang dengan black Anthurium, itu yang jadi Anthurium pink gitu. Jadi pink itu black Anthurium variegata aslinya kan. Luar biasa. Ini hasil hibrid. Ini hasil hibrid dari Anthurium super red. Wah, keren ini. Ini dari Heucharis super red. Dari Heucharis induk super betinanya. Kemudian jantannya kuping gajah magnificum. Kuping gajah sama Heucharis seperti ini, teman-teman.
Dan ini masih kecil aja cakep ya, apalagi kalau dia sudah menjadi tanaman Nah, ini remaja nih mungkin indukan. nanti calon-calon kuping gajah pink. Nah, calon kuping gajah pink. Calon Untuk kuping gajah pinknya di sini. proses berapa tahun gitu? Ini masih sekitar di atas 5 tahun. Wah, harus sabar teman-teman. Di atas 5 5 tahun. tahun minimal Itu ya. minimal paling cepat Minimal. kalau nggak ada kendala. Untuk pembentukan karakter anthurium itu minimal 5 tahun teman-teman. Karena harus punya proses seleksi yang begitu ketat dan begitu lama ya. Kita nganunya kuping gajah hitam seperti ini. Wah lah ini belum ada di pasaran teman-teman. Belum ada di pasaran. Dan dia belum mengeluarkan hasil hybridnya dia karena masih proses seleksi mas ya. Masih Dan proses ini seleksi. masih proses pembesaran. Ini untuk calon induk dan ini sebenarnya X1 yang tidak dikeluarkan. Nah, ini sudah berkarakter sekali kecil aja. Ya. Warna hitamnya udah maksimal. Luar biasa. Jadi untuk tinggal membentuk warna pink, tinggal pink. kita tembak dengan Anthurium variegata. Oke. Nah, kita tembak dengan Anthurium variegata, nanti akan muncullah kuping gajah pink gitu. Ini mungkin akan tren di tahun 2030 bisa jadi. Karena hasil hybridnya Mas Iwan juga belum ada yang keluar untuk yang seleksinya dia. Jadi beberapa jenis memang karakternya kuat ya, dan kira-kira belum dikasih nama juga Mas? Belum ya? Belum. Nah, ini calon karakter Jemani X kuping gajah. Dan ini masih bibit ya? Masih bibit. Proses pembesaran dulu. Proses pembesaran. Karena beberapa proses seleksinya seperti ini teman-teman. Banyak proses seleksinya ini dipilih ya. Yang paling berkarakter dikumpulin, dipisah. Kemudian disendiriin lah istilahnya seperti itu. Nah ini bahan-bahan untuk induk silangan variegata dengan black. Jemani apa mas? Jemani Coptic variegata. Cobra batik. Cobra batik variegata. Saya seneng Cobra batik itu karakter daunnya lebar. Nah jadi untuk membentuk Jemani itu kelihatan bagus kalau daunnya lebar-lebar gitu. Nah, ini salah satu hibrid seleksi dari kuping gajah magnificum dengan Cobra katalog. Nah, ini kuping gajah magnificum X Cobra katalog. Jemani ya, Jemani Cobra katalog. Hasilnya luar biasa. Karakternya unik antara kuping gajah sama Cobra katalognya ini Jemani. Ada Jemani Cobra katalognya ada. Jadi, apa karakter ya? Gabungan. Karakternya unik gitu. Untuk teman-teman semua bisa nanti kalau berminat ya, beberapa jenis tanaman hias koleksinya Mas Iwan, dari bibitan sampai remaja mungkin dia akan beberapa melepas ya, baik hibridannya dia maupun yang bukan. Jadi teman-teman tentu saja harganya murah saja, ekonomis, karena dia petani, benar-benar petani, bukan kulaan ya teman-teman. Dia petani, tentu saja harganya ekonomis ya. Ya teman-teman. Nah, ini ada Jemani mangkok hibrid yang siap dikeluarkan. Nah ini salah satu contoh Jemani hibrid, ya roset seperti mawar ya, mangkok karakternya kuat, yang siap keluar seperti ini. Banyak jenisnya. Nanti langsung saja WA, tanya-tanya ke beliau ya, tanya-tanya ke beliau. Dia tidak pelit ilmu, belajar juga, mau beli tanaman juga boleh ke langsung WA-nya beliau. Saya cantumkan di video ini maupun di kolom deskripsinya ya. Dan saya kira itu ya, secara simpel saja kita dapat ilmu pengetahuan dari beliau, dari Mas Iwan Gondrong ya. Dan tidak pelit berbagi ilmu. Semoga teman-teman termotivasi dengan video ini dan akan menjadi breeder-breeder yang handal untuk tentunya membanggakan di kancah tanaman hias di Indonesia ya. Oke teman-teman, sekian video ini, semoga bermanfaat buat teman-teman semua, dan mohon maaf kalau tidak ada kata yang salah, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.